Garut itu sekarang posisinya seperti apa, Kang? Dulu kan 2013 kalau nggak salah kita tuh jadi daerah rawan bencana nomor 1 di Indonesia malah. Betul. Kabupaten Garut dilihat dari kondisi geografis, potensi bencananya ada, potensi bencana hidrometeorologi, geologi, terus bencana non alamnya juga ada, bencana sosialnya juga ada. Garut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Sekarang kita alhamdulillah nih udah kedatangan Kang TB Agus Sopyan. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD Betul, Kabupaten Garut. Kang Nah, betul. siap. Ini saya udah nyoba ngundang Akang dari beberapa waktu lalu karena emang saya pikir sekarang ini adalah momen yang sangat tepat nih karena kita udah masuk musim penghujan ya. Betul. Terus kemarin juga ada beberapa bencana yang terjadi yang kayak gitu, makanya saya bilang pengen ngundang orang dari BPBD nih kita ngobrol-ngobrol gitu biar edukasi ke masyarakat juga. Siap. Sehat Bagus. Kang? Alhamdulillah Kang. Oke. Alhamdulillah. Nah kita sekarang nggak bakal ngomongin corona Kang, bosen lah saya teh. Capek juga mau karena ini ada salah satu yang harus diwaspadai juga. Sekarang udah masuk musim penghujan. Betul. Jadi kita nggak bisa ngomongin corona, tapi kita juga harus ngomongin tentang bencana alam nih. Nah, Garut itu sekarang posisinya seperti apa, Kang? Dulu kan 2013 kalau nggak salah kita tuh jadi daerah rawan bencana nomor 1 di Indonesia malah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kang Den, bahwa 2013 Kabupaten Garut menyandang ranking pertama se-Indonesia. Se-Indonesia di potensi kebencanaan alam. Betul. Karena itu juga bukan dari kami yang menilai bahwa indeks rawan bencana Indonesia itu ranking kedua. Dari BNPB bahwa Kabupaten Garut dilihat dari kondisi geografis, potensi bencananya ada, potensi bencana hidrometeorologi, geologi, terus bencana non alamnya juga ada, bencana sosialnya juga ada. Garut namanya. Tapi ada pergeseran setelah 2013 bahwa setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut, Kabupaten Garut yang waktu itu 2010 waktu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masuk ke kategori A. Kategori A karena dilihat dari luas wilayah barangkali. Karena Kabupaten Garut ada 42 kecamatan, 442 desa. Makanya terbentuklah BPBD BPBD di Kabupaten Garut untuk penanggulangan kebencanaan alam. Karena di Garut dilihat kondisi dari puncak gunung sampai ke pantai ada Garut. Dilihat geografis, dilihat misalkan kalau menurut orang geologi bahwa Kabupaten Garut itu di bawah bumi ini ada ring of fire, cincin api. Oke. Karena malahan 2015 ada kenaikan gunung Talaga Bodas, jadi di kelas C, jadi ke B. Jadi Garut ada 3 gunung api. Oh, Talaga Bodas juga di masuk ke Garut. Aktif berarti aktif. Itu kan dulu waktu sebelum ada BPBD kelas C. 2015 naik peringkat jadi B. Jadi gunung api di Kabupaten Garut ada kelas 2 A2 gunung api. A2 itu Papandayan sama Guntur. Gitu. Oke. Yang ketiga gunung yang ketiga Talaga Bodas. Jadi kelas B itu. Di samping Kabupaten Garut, peta Kabupaten Garut, kiri kanan juga ada contoh Patuha, itu gunung api aktif. Galunggung gunung api aktif. Oke. Itu sebagian desanya kan masuk ada di kaki Garut, seperti Galunggung. Dulu 2003. 2003 Garut kebagian ku Galunggung. Ya. Terus Patuha waktu meledak. Patuha itu yang di Sumedang? Bukan, yang di Kabupaten Bandung. Oh iya. Samarang Pasirwangi kegoyang. Sama gempanya, gempa vulkanik. Nah, jadi secara
geografis bahwa Garut dilingkung ku gunung api. Tapi alhamdulillah barangkali warga masyarakat Garut ini bisa bergandengan dengan potensi-potensi bencana yang ada. Makanya Kabupaten Garut jadi kunjungan wisata. Jadi tanahnya subur, itu bisa bergandengan satu dengan sisi keindahannya itu. Nah, itu. Tapi potensinya kami itu harus mengedukasi masyarakat lah. Ya. Dengan pemenuhan kapasitas, terus bermitigasi. Masyarakat harus tahu gimana caranya evakuasi mandiri seandainya ada kejadian yang tidak diharapkan. Itu Kang Den. Garut itu lihat potensi Garut. Itu baru di daratnya. Ya. Sekarang geser ke pantai. Bisa ke sini aja kan nggak apa-apa sih. Ke pantai. Nah, pantai ada 7 kecamatan dan 23 desa yang terancam potensi tsunami. Oh, itu yang di selatan berarti ya? Oke. Karena Kabupaten Garut di Jawa Barat atau di Pulau Jawa lah. Garis pantai terpanjang. Ya, betul. Pokoknya nama Garut mah terendah, terpanjang pantainya. Ada 80 sekian lah kilometer. Garis pantai yang dipunya oleh Kabupaten Garut. Apa potensinya? Potensinya kan gempa. Betul. Tsunami. Nah, itu. Kalau dilihat dari 23 desa, berapa jiwa yang berpotensi ke tsunamiannya. Gitu kan. Makanya kami selaku aparat barangkali pemerintah yang di bidang penanggulangan kebencanaan di bagian bermitigasi, kami juga bersosialisasi ke daerah pantai juga. Karena setelah keluar kajian dari ITB bahwa akan ada megatrust, beki-beki Kang Den. Nah, itu berita teh memang secara ilmiah itu memang betul berpotensi terjadi atau nyingsianan hungkul gitu ya teh gitu. Ari kajian Kang Den. Kajian mana? Itu hasil kajian orang ahli yang menyatakan bahwa jalur pantai selatan di bawah Ring of Fire akan terjadi megatrust seandainya. Tapi itu kajian. Kalau kajian itu by data ya. Betul. By data dari tahun seberapa sampai sekarang. Tapi sampai saat ini di dunia manapun belum bisa mengeluarkan kapan terjadinya megatrust. Tapi pasti akan terjadi. Jadi pasti itu hasil data ini, hasil kajian data orang-orang ahli. Kapannya belum ada yang bisa memprediksikan terjadinya megatrust. Alat dimanapun di dunia pun belum ada yang bisa memastikan bahwa akan terjadi megatrust. Tapi di samping itu kami harus siap siaga. Kesiapsiagaan masyarakat, kata peneliti yang dari ITB bahwa megatrust tidak tahu kejadiannya besok, seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun. Tapi pasti akan terjadi megatrust itu. Karena ada 2 lempengan. Lempengan yang di timur misalkan pecah, pasti itu ketinggian sekitar 9 sampai 12 ketinggian, 12 meter. 12 meter. Kalau kejadiannya berbarengan timur dan barat, patah lempengannya akan menjadi 22 meter. Gimana bayangin? Kang Denny bayangin Pamengpeuk ke garis pantai berapa kilo? Gimana kejadiannya? Itu bukan nakut-nakuti, itu hasil kajian ya. Kami juga melihat simulasinya. Simulasi secara visual dan 3 dimensi waktu itu saya pernah lihat yang dikasihkan oleh tim pengkaji ITB. Tapi ada nggak sih perkiraan sementara gitu, mungkin misalnya kayak estimasi, karena kan biasanya kalau pergerakan alam misalnya kayak megatrust, lempengan itu kan memang itu dilihat dari siklus waktu juga sebenarnya sudah ada contoh lah biasanya gitu kan. Dilihat dari hasil saya waktu ikut pelatihan
gejalanya udah ada. Gejalanya udah ada. Makanya BMKG sama PPMPG dan BNPB yang di pusat ini di pusat sekarang lagi intens untuk mengamati selatan. Karena dilihat dari kejadian per detik gempa. Alhamdulillah kami telah dikasih alat sama BMKG untuk pendeteksi gempa yang ada di Indonesia. Inateo. Inateo itu dari BMKG. Jadi setiap detik ada gempa kami kasih tahu. Gempa tahu terus. Sekarang aja udah hampir sekitar 4.000 2020. Ini juga kata Kepala BMKG Ibu Lolita ya. Gempa maksudnya? Gempa yang di selatan itu udah 4.000-an sekian. Hanya mungkin beda-beda sih. Beda-beda tempatnya. Dan itu skalanya juga beda-beda mungkin ya. Pasti udah beda-beda. Tapi kan itu merupakan suatu pemetik. Pemetik ya. Waduh. Itu makanya orang-orang pusat konsentrasi sekarang ke selatan. Begitu Pak. Sampai UNICEF juga. Di selatan tuh di mana Kang? Titik tepatnya kan selatan kan panjang ya, bukan Garut saja kan. Sukabumi, Cianjur. Dimisalkan ini kejadian yang terjadi di barat di daerah Bayah itu. Patah itu akan kejadian sekitar di bawah 20 meter. Udah. Kejadian patah lempengan yang di Jember, Jawa Timur akan kejadian sekitar 12 meter. Pastilah kebagian ke Kabupaten Garut di misalnya kejadian. Mudah-mudahan jangan ini. Kebagian lah sekitar 10 meteran lah. Dari jadi sana. Barat dan timur itu bukan berada di Garut tapi berarti kan? Bukan kan? Kita side effect-nya aja. Side effect kan ku Megatrust. Tapi itu hari waktu ikhlas. Kan kebayang kan kami juga sama BNPB waktu 2019 mengadakan ekspedisi tsunami lintas dari Jawa Timur sampai ke ujung kulon. Hampir semua kapasitas yang ada di pinggir pantai ditaikan untuk mengetahui antisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat yang ada di pantai selatan. Dari timur sampai ujung kulon. Nih Kang, berarti pertanyaan kayak gini nih. Kalau seandainya memang kita itu kan tidak bisa memprediksi waktunya kapan. Betul. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kebetulan di bidang kami kesiapsiagaan. Kenapa di bidang kami pencegahan dan kesiapsiagaan, tapi bukan mencegah bencana itu betul. mana? Kalau bencana kan memang milik Allah Kami kesiapsiagaannya untuk bisa mengetahui dan tadi bicarakan bahwa untuk bisa berdampingan dengan kebencanaan itu. Jadi tugas tupoksi kami untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa mengetahui teknik untuk menghadapi kebencanaan tsunami misalkan. Tsunami apa? Karena kejadian tsunami didahului oleh gempa dan ada indikator-indikator yang akan menyebabkan tsunami. Jadi itulah kami masuk untuk mengedukasi, bisa mempersiapkan untuk mengevakuasi mandiri, mengungsi mandiri, dan selanjutnya barangkali untuk bisa mengurusnya sendiri di pengungsian. Karena dari pusat kota ke pantai kan ada jarak jauh. Misalkan kalau di Kabupaten Garut ini terutama Kabupaten Garut ada sekitar 90 kilo kita ke Pamengpeuk. Nah, selama misalkan terjadi, kami kan nggak mungkin langsung ada seperti Iron Man langsung datang di sana, nggak mungkin kan. Ada jeda waktu. Terus misalkan jalur ke selatan mulus, kita paling 3 jam. Kita jalan 3 jam. Kalau tidak mulus, jalur tengah longsor akibat gempa tektonik. Jalur penei longsor, jalur Bungbulang kemana kita? Mau nyampe lokasi seperti apa? Makanya gitu? Dari itu kami
bisa mengedukasi masyarakat supaya bisa mandiri, Oke. evakuasi mandiri. Oke. Dan pihak pemerintah barangkali menyiapkan salah satu jalur evakuasi titik kumpul yang dibikin bersama-sama masyarakat. Itu Kang nih. Oke. Gitu untuk kesunamian. Oke. Jadi maksudnya juga seperti ini. Ini kita berandai-andai ya Kang ya. Berandai-andai tapi naudzubillah min dzalik. Seandainya misalnya apa yang diprediksi itu terjadi, Betul. masih ada potensi bahwa sebetulnya kita itu sebagai manusia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Betul. Kita nggak bisa mencegah secara langsung si bencananya itu gitu kan. Tapi kita mencegah dampak mungkin berarti ya. Betul. Oke. Nah berarti, itu sudah dilakukan Kang? Alhamdulillah barangkali mulai dari tahun kemarin kami, bukan dari tahun kemarin, dari 2017 kami membentuk masyarakat relawan pantai. Oke. Forum pengurangan risiko bencana yang ada di daerah selatan di Desa Mancagahar. Kami juga membuat forum ya di tingkat desa. Karena mereka yang tahu lokasinya. Dan mereka yang bisa ada di tempat. Bisa ada di tempat. Tuh di Cibalong juga kita bikin KMPB, komunitas masyarakat peduli bencana. Daerah Bungbulang juga, daerah Bungbulang di Caringin sekarang dulu Bungbulang buat desa Tangguh. Itu terus ada sekolah pendidikan aman bencana itu di daerah selatan kami dibikin supaya barangkali bisa memberi virus di keluarganya minimal untuk berhati-hati dan kesiapsiagaan. Jadi karena bencana tidak bisa direncanakan dan diprediksi jadinya kapan, supaya kesiapsiagaannya aja masyarakat melalui sosialisasi dan pembentukan forum-forum yang ada di daerah selatan kami bina sampai sekarang gitu Kang nih. Dan itu udah pernah ada simulasi barangkali bisa kan kalau kayak itu kan suka ada tuh yang kayak gunung berapi suka ada simulasi. Nah gitu. Kami juga pernah disimulasikan waktu ekspedisi tsunami yang dibikin acaranya sama BNPB. Kami bersimulasi itu di 3 kecamatan, Cibalong, Pamengpeuk, dan Caringin. Kami mensimulasikan misalkan karena hibah yang dikasih BNPB EWS-nya, warning system-nya udah rusak. Jadi kami mempergunakan alat seadanya dan alat yang mudah dimengerti oleh warga setempat. Contohnya misalkan toa-toa di masjid serta kokol, kentongan gitu Kang nih untuk saat-saat sekarang. Nah itu Kang yang menarik. Tadi saya juga mau nanya bahas, kan ramai itu beredar bahwa mesin pendeteksi tsunami yang ada di Kabupaten Garut katanya kan rusak. Betul. Itu gimana itu berarti? Kan kumaha itu ya. Kumaha bejana ya lah berusak itu. Jadi gini Kang Den, bahwa kami 2015 dikasih hibah ada 8 titik warning system. Sirine alarm. Nah, yang masih jegrek, yang masih berjalan baik. Bukan berjalan, enggak, semua juga ke-8-nya udah rusak semua. Tapi ada yang masih berdiri di Cibalong. Itu juga disimpan di samping kecamatan. Itu masih berdiri, tapi komponennya nggak ada. Itu gimana dong berarti? Kan jadi gini, itu barangkali kami juga nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Dulu dikasih hibah sama BNPB 8. Tapi hibahnya nggak dilimpahkan ke kabupaten. Jadi pemeliharaannya kami nggak bisa, kan itu milik mereka. Kalau hibahnya diturunkan ke kabupaten, kami akan menganggarkan untuk pemeliharaan alat itu. Karena itu alat yang sangat bermanfaat. Itu mah. Jadi kalau ada pendeteksi misalkan udah gempa, potensi tsunami, yang nanti pernah saya uji coba sa Pamengpeuk, sa Cibalong kabur Kang itu manfaatna. Tapi untuk dia benar-benar bisa mendeteksi bahwa ini bakal ada tsunami-nya itu gimana? Nah, seperti itu alatnya. Jadi misalkan ada gempa sensor oleh BMKG balik ke saya
ke kantor Oke, BPBD. oke. Ini tsunami akan terjadi 20 menit misalkan 10 menit lagi. Saya nyalakan di sini. Wow. Gitu. Jadi itu sebetulnya hanya seperti alarm saja. Alarm. Bukan misalnya kayak ada pergerakan terus tiba-tiba si alat yang maksudnya ditanam di lautnya itu bukan. Itu mah ring boy. Ring boy emang di kabupaten nggak dipasang. Seluruh yang ada di lautan di Indonesia nggak ada. Tapi mudah-mudahan tahun sekarang BMKG akan menitipkan lagi di laut. Ya iyalah. Kang jadi bingung saya tuh. Tadi satu sisi kita berbicara bahwa ini potensi bakal bahaya, besar dan bla bla bla. Contoh. Ya kan kalau nggak dipasang kan jadi lucu atuh. Contoh gini, waktu kejadian Seventeen. Oke. Yang di Anyer. Yang di Anyer. Yang pas tahun baru. Kenapa si pendeteksi tsunami-nya nggak fungsi? Semua rusak. Rusak. Semua yang ada di Indonesia udah ada. Udah rusak. Makanya dari mulai kemarin hasil keluar kajian ITB, pemerintah akan mencoba membikin lagi itu. Ya iyalah, harus mesti. Ya mestilah. Emang misalnya kayak tadi early warning system taruhlah kita dulu diberi oleh BNPB. Emang Kabupaten Garut sendiri nggak mampu untuk beli itu, Kang? Jadi pabelit masih pabetot-betot anggaran bukannya. Ya tapi kan ini masalahnya untuk kemanusiaan nyawa loh. Mampu, tapi kan banyak yang lebih prioritas kali ya. Buset, ini lebih prioritas, Pak.